Pendengar dan pemirsa RRI Net, kalau kita berbicara tentang kekayaan seni yang ada di Banten, top of mind atau yang terlintas di benak kita mungkin akan tertuju kepada pertunjukan debus yang menegangkan atau riuhnya harmoni rampak beduk. Namun di balik keriuhan itu, ada satu kesenian yang berjalan sunyi di tanah kelahirannya sendiri. Kesenian itu adalah terbang gede. Rasanya alat musik ini tidak begitu banyak mendapatkan sorotan panggung. Terbang gede jarang sekali diperkenalkan sebagai kesenian asli Kota Serang, meskipun keberadaannya tidak pernah lepas dari pertunjukan debus, karena terbang gede biasanya menjadi salah satu instrumen seni debus. Bahkan pada Desember 2025 lalu, Kementerian Kebudayaan telah menetapkan terbang gede menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Lalu mengapa kesenian yang memiliki nilai sejarah yang tinggi ini belum sepopuler kesenian Banten lainnya? Bagaimana eksistensi atau kondisi terbang gede saat ini? Dan apa yang harus kita lakukan agar warisan budaya ini tidak hanya dikenal, tetapi juga terus hidup di tengah generasi muda? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita narasumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, ada Ibu Ratu Anita Taurina, SPD MSI, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Selanjutnya ada Haji Beni Kusnandar SNMSI selaku Ketua Sanggar Wanda Banten sekaligus Budayawan Banten. Dan ada Kang Saipul, Asisten Pelatih Musik Tradisi Sanggar Wanda Banten sekaligus pemain terbang gede. Dan sebelum kita membahas lebih jauh dan mengenal lebih jauh tentang terbang gede, Pak Beni selaku Budayawan Banten mungkin bisa menceritakan nih Pak, bagaimana silsilah munculnya kesenian terbang gede ini? Selamat pagi. Tentu saya mengucapkan banyak terima kasih khusus untuk Ibu Ratu Anita dari bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Terbang gede ini sebetulnya dari saya semenjak kuliah ada catatan di buku Sejarah Karawitan Indonesia yang mencatat adalah Atik Sopandi Eskar, dosen ASTI Bandung. Nah, terbang gede ini setelah saya tahu datang ke Banten, kemudian saya bertanya konsultasi dengan para tokohnya termasuk Prof. Tihami, kemudian ada Dr. Andes Asmudi dari Pangjati. Terbang gede ini mulai lahir berkembang di Kesultanan Banten. Dan dikembangkan kemudian disebarkan di Kelurahan Pangjati, tepatnya di Desa Pangjati di Kecamatan Takan Kota Serang. Sekarang perkembangannya sangat kemana-mana. Di Tangerang sudah ada, di Pandeglang ada, kemudian di Cilegon tentu ada. Tetapi awalnya berkembang di Desa Pangjati, Kelurahan Pangjati kalau sekarang. Terbang gede ini lahir berawal dari sebuah fungsi untuk penyebaran agama Islam di Banten. Fungsinya untuk penyebaran agama Islam. Kemudian terbang gede itu menurut Prof. Tihami yang pernah saya wawancarai dan Dr. Asmudi, terbang gede itu identik dengan saat Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan wahyu waktu 5 waktu sholat. Terbang gede pun memiliki 5 alat musik. 1 koneng, ini koneng. Kemudian ada kempul, ini kempul ini agak besar sedikit. Kemudian ada bibit, ini. Kemudian ada selak, dan ini terbang gede. Ada beberapa masyarakat, tokoh yang menjadi pengembangan terbang gede bahwa terbang gede itu diambil dari alat musik yang paling besar. Tetapi hal itu lumrah. Kenapa? Karena seniman itu kadang-kadang pingin cepat menanggapi bahwa terbang gede itu tuh yang paling alat musik paling gede. Padahal identiknya sebetulnya dari terbang itu besar menurut Pak Prof. Tihami ini. Gede, terbang hiber besar. Jadi saat Isra Mirajnya Nabi Muhammad gitu. Cuman saat itu Nabi Muhammad mendapat wahyu waktu 5
sholat, lima waktu sholat. Kemudian kalau Terbang Gede menghasilkan alat musik 5 alat musik. Itu Terbang Gede itu seperti itu sejarahnya. Oke. Dan ada nggak sih Pak perbedaan Terbang Gede zaman dulu sama zaman sekarang? Zaman dulu hanya untuk penyebaran agama Islam. Saat Kesultanan Banten, Sultannya Maulana Hasanuddin menyebarkan agama Islam, Terbang Gede itu memperkenalkan nabinya karena lagu-lagu sholawatan Nabi. Fungsinya untuk ngarak panjang mulut dulu. Sultan itu kalau saat panjang mulut itu tidak seperti sekarang panjang yang dihias dengan makanan yang siap saji ya. Atau mentah, sekarang telur, beras, dulu enggak, pakai bakul, kemudian makannya itu bakakak, nasinya udah nasi mateng, disimpan di rumahnya masing-masing di depannya. Sultan itu diarak oleh Terbang Gede untuk muter ke kampung. Kenapa di depannya pingin dicicipin tuh si makanan nasinya itu, ada bandeng, ada bakakak, ada telur, udah mateng. Nah sekarang bergeser. Terbang Gedenya dipakai ngarak untuk membawa panjang ke masjid. Ya, dari rumah itu diarak panjangnya kemudian dikumpulkan di masjid. Pergeseran nilai dan sekarang Terbang Gede termasuk di sanggar kami, Sanggar Wanda Banten, dan besok oleh Ibu Ratu Anita dibawa ke Medan, itu bawa Terbang Gede alat musiknya. Itu sekarang sudah difungsikan menjadi iringan musik untuk karya-karya tarian yang baru Terbang Gede ini. Kalau saya menyimak tadi yang disampaikan, Terbang Gede itu seperti tidak tersosialisasikan. Kenapa? Karena ini jarang ditampilkan mandiri. Mereka masih bergabung dengan alat musik patingtung, dengan rudat, dengan rapak bedug, dengan debus, patingtung. Padahal itu Terbang Gede. Di rampak bedug itu pun ada Terbang Gedenya sebetulnya. Gitu. Nah itu mungkin yang tidak tersosialisasikan. Sebenarnya Terbang Gede ini saya bilang di Indonesia hanya ada di Serang. Di Panggung Jati itu. Tidak ada di tempat yang lain. Boleh dibuktikan. Alatnya ini betul mungkin ada yang menyerupai. Rudat juga mungkin ada yang menyerupai seperti di Aceh. Ya. Kalau saman itu pakai pak dung pakai begitu. Kalau ini bukan begitu. Musiknya itu mengalun. Mengalun untuk mengiringi lagu-lagu sholawatan. Sholawatnya sholawat Nabi itu. Di Jawa Barat apalagi, di Jawa Timur tidak ada. Hanya ada di Serang, di kota Serang ini Terbang Gede. Sekarang fungsinya bergeser. Kenapa? 1526 sekarang 2026 sudah 500 tahun lebih tentu bergeser. Karena kalau Terbang Gede tidak memiliki pergeseran, tidak akan dimanfaatkan oleh senimannya untuk menghasilkan ekonomi. Dia mungkin akan tertutup oleh kesenian yang lain dan bisa jadi mati. Makanya ada upaya Terbang Gede ini terus difungsikan, terus dikembangkan untuk menjadi seni pertunjukan dan layak jual. Sehingga sekarang di hajatan pakai ngarak mapag panganten, Terbang Gedenya diarak, difungsikan. Dibayar honor. Kalau dulu kan tidak dibayar. Kemudian dipakai alat musik untuk mengiringi tarian-tarian yang baru. Apalagi di kota Serang identik dengan Terbang Gede. Maaf. Bedug, debus di Banten semua ada. Terbang Gede hanya ada di kota Serang. Di Pandeglang tidak ada. Terbang Gede ini. Kabupaten Serang ada. Kota Cilegon ada. Kenapa? Karena ibunya Kabupaten Serang. Tapi yang dimilikinya di kota Serang, di Panggung Jati. Nah ini fungsi bergesernya Terbang Gede ini. Karena kalau kesenian itu napak kebo tetap seperti itu akan ditinggalkan. Ada upaya pembinaan, pengembangan, pemanfaatan, perlindungan, kemudian pelestarian. Nah perlindungan ini Terbang Gede ditetapkan menjadi warisan budaya. Benda itu salah satu perlindungan. Karena dulu kita pernah tahu ada kasus tarian pendet Bali diklaim menjadi tariannya Malaysia. Ribut orang Indonesia. Karena belum ditetapkan di Kemenkumham.
penetapan kesenian tersebut. Sekarang aman. Terbang Gede sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Sudah dihakikan, tidak ada yang bisa mengklaim itu. Oke, jadi udah tenang lah ya, tidak ada yang bisa mengklaim lagi karena udah ada hakinya, udah ditetapkan juga sebagai warisan budaya tak benda. Dan yang bikin penasaran nih Ibu Ratu, gimana ceritanya Terbang Gede sendiri menjadi warisan budaya tak benda Indonesia? Ini kan sebuah kebanggaan juga. Mungkin bisa diceritain Bu, gimana awalnya nih? Jadi Terbang Gede ini termasuk ke dalam warisan budaya tak benda Kota Serang di tahun 2025 di tanggal 15 Desember. Jadi itu salah satu bukti kita bahwa serius untuk menggarap kesenian khususnya di alat musik ya Terbang Gede yang merupakan warisan turun-temurun dari zaman dahulu mungkin ya Pak Beni ya, kolonial Belanda gitu dalam mengusung penyebaran agama Islam di wilayah Banten lama. Jadi dulu para kiai, para ulama menggunakan Terbang Gede ini sebagai komunikasi untuk masyarakatnya seperti itu. Jadi kami berupaya serius untuk melestarikannya dengan menetapkan, jadi jangan sampai ke depan Terbang Gede di sini diklaim oleh pihak lain. Jadi sudah tetap gitu, tidak akan berpindah ke lain hati, lain daerah gitu. Jadi sudah sah oleh Kementerian Kebudayaan di tanggal 15 Desember tahun 2025 seperti itu. Dan kalau boleh tahu nih Bu, selain Terbang Gede sendiri, ada nggak sih warisan budaya atau kesenian lain yang memang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia? Salah satunya yaitu Macaseh itu sudah masuk ke dalam warisan budaya tak benda. Jadi kesenian yang sudah kita tetapkan di warisan budaya tak benda itu ada 3, yaitu Rudat, Macaseh dan juga Terbang Gede. Ya. Selanjutnya ada 7 lagi mungkin masih on proses untuk ditetapkan WBTB ke Kementerian Kebudayaan. Seperti itu. Dan boleh diceritain juga Bu, gimana sih proses awalnya? Apakah ada syarat-syarat yang harus sudah dipenuhi sebelumnya? Seperti apa Bu? Jadi sebelum kita mengajukan menjadi WBTB itu harus ada suatu kajian terlebih dahulu. Nah kajian tersebut diambil dari berbagai sumber ya, dari sumber mungkin ada yang sudah pernah kajian sebelumnya, kita datang langsung ke sumber tempatnya seperti Terbang Gede, kita ke panggung jatinya, jadi survei, jadi kajian seperti itu. Oke, dan Kang Sepul sebagai pemain langsung nih yang memegang alat musik ini gitu kan. Menurut Kang Sepul sendiri gimana nih pandangan Kang Sepul tentang eksistensi kesenian Terbang Gede saat ini? Ya, mungkin untuk eksistensi di kesenian Terbang Gede sendiri untuk saat ini, mungkin sebagian besar masyarakat banyak yang mengira Terbang Gede ini udah redup lah ya, bisa dibilang mulai redup. Tapi pada buktinya kan eksistensi ini malah semakin kuat gitu. Apalagi tadi yang dibilang Ibu bahwa di kesenian Terbang Gede ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda di Desember tahun 2025 kemarin. Dan di wilayah kita, khususnya di Kota Serang, itu juga masih banyak yang mewariskan gitu tuh kepada anak mudanya. Anak-anak kecil pun banyak juga yang masih dilatih gitu di wilayah Kota Serang ini sendiri, khususnya di wilayah Panggung Jati. Oke, dan berarti kan sudah banyak juga yang tertarik nih ya. Dari Kang Sepul sendiri melihat respon masyarakat, terutama anak muda sendiri yang mulai tertarik dengan Terbang Gede ini seperti apa? Mungkin untuk di respon anak muda sekarang bisa dibilang semakin meluas karena di Terbang Gede ini sendiri kan juga ikut dinamis ya. Dinamis dan tidak terpatok kepada 5 alat itu sendiri. Anak-anak muda sekarang kan lebih kreatif juga, jadi lebih aware dengan mengkreasikan di Terbang Gede dengan alat-alat modern seperti alat-alat kendang yang tidak ada di kesenian Terbang Gede tadinya kan. Jadi mungkin itu jadi daya tarik tersendiri bagi anak muda sekarang untuk mengembangkan di kesenian Terbang Gede itu. Oke, dan tadi juga Pak Beni sudah bercerita kalau Terbang Gede sendiri ini erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam sendiri. Dan ini juga ada beberapa alat gitu ya Pak ya. Apakah ada filosofi atau maknanya nih dari setiap ketukan yang ada di alat musik Terbang Gede ini Pak? Baik, pertama alat musik koneng. Saya masih ingat dengan tokoh masyarakat Panggung Jati, Pak Asmudi,
Terbang Gede ini dimainkan apabila masyarakat atau sultan dari Kesultanan Belanda itu akan ke Pandeglang atau ke Banten Girang. Itu berhenti sejenak, kemudian dimainkan Terbang Gede itu. Di samping yang tadi saya sampaikan, ngarak panjang mulut, kalau festival panjang mulut ada ngarak pengantin, ada acara hajatan. Koneng itu kalau di Panggung Jati, tong itu manggil. Kan musiknya ini namanya koneng tapi tong itu panggilan laki-laki itu. Tong, merene, tong gitu. Betul ya Bu Ratu ya? Tong, kalau bicara merene ke sini gitu. Aja merane, tong gitu tuh. Nah, kalau yang kempul ini memang untuk filosofinya memberikan kedinamisan di pola pukul. Dung gitu tuh. Ini tong kemudian ini kempul itu ngajak. Tung karena lebih enak, lebih dinamis. Tung dong dung. Jadi ngajak ke masyarakat itu bahwa yuk kumpul. Kalau ada acara-acara religius lah begitu, karena di Panggung Jati itu mau berangkat haji pun diarak pakai Terbang Gede sekarang. Ini sekarang yang berikutnya bibit nih, bibit itu itu kalau mau nanem itu kan dari bibit, jadi dari awal disebutnya musik. Atau disebutnya itu bibit itu bahan-bahan awal ya. Karena di musik Terbang Gede ini lebih dinamis untuk menutupi semua alat musik ini. Dari 5 ini akan menjadi bibit utamanya. Ini lebih dinamis mainnya. Nanti dicobain. Nah ini bibit itu jadi semua alat musik dari 5 ini diharmonisasikan oleh bibit itu. Ini sela, namanya sela itu penyela sebelum ke bedug Terbang Gede. Penyela itu bung, pak, dung. Ini penyelanya nih, dung gitu tuh. Jadi selanya di sini, makanya dipanggil sela itu. Penyela, fungsinya sebetulnya hampir sama dengan gamelan. Ini gong. Gong besarnya itu di sini gong. Pasti kalau Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, ini gong akhirnya. Nanan wa maulana Muhammadin. Ini pasti gong akhirnya. Kalau di gamelan itu seperti itu. Jadi penutup lagu. Penutup lagu mau menyambung ke lagu yang berikutnya itu. Oke, dan ini menarik banget ya Pak ya, dan nggak heran juga kalau Terbang Gede menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia juga karena punya keunikan tersendiri juga ya Pak. Dan kita ke Bu Ratu lagi nih, karena sudah ditetapkan Terbang Gede sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda, mungkin apakah ada program yang udah disiapkan untuk mengenalkan Terbang Gede ini ke generasi muda nih Bu? Iya. Salah satunya kita sebentar lagi juga mau terbang ini ke acara Apeksi. Jadi kami juga menggandeng Wanda Banten untuk tampil di sana. Salah satunya kita menggunakan Terbang Gede. Untuk generasi mudanya kami juga akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang jelas apabila ada yang memang harus menggunakan unsur Terbang Gede ya kita bawa di Royal Baru untuk kesenian tradisional Terbang Gede dan juga rudat nanti ke depannya seperti itu ya. Oke, pendengar dan pemirsa RRI Net, kayaknya menarik banget obrolan tentang kesenian Terbang Gede ini. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita jeda berikut ini. Satu Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat kerja.
Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita baru saja melihat pertunjukan langsung Terbang Gede yang dimainkan langsung oleh para narasumber kita. Dan setelah didengar dan dilihat, permainan Terbang Gede sepertinya tidak mudah karena tidak cuma satu alat saja yang dimainkan, ada beberapa alat juga yang dimainkan dan tentu saja ketukannya itu berbeda-beda di setiap alat. Nah, untuk Kang Saiful sendiri nih, sebagai pemain langsung Terbang Gede, ini kayaknya kabarnya bermain Terbang Gede ini tidak sembarangan juga karena instrumennya yang berbeda-beda ya Kang ya. Boleh diceritain nggak sih kesulitan atau keunikannya saat bermain alat musik Terbang Gede ini? Oh mungkin untuk keunikan sendiri ya, lebih ke unik mungkin bukan kesulit. Oke. Karena pada dasarnya kalau kita emang mau belajar dengan sungguh-sungguh mungkin alat ini gampang dipelajari ya teman-temannya. Mungkin dalam sekali dua kali latihan pun bisa langsung sinkronisasi dengan antara alat satu dan antara alat lain. Mungkin keunikan sendiri kita bisa lihat dari setiap alat, yang mana dari bentuk, dari tone suara pun udah pasti berbeda gitu. Mungkin dari situ keunikan Terbang Gede ini muncul dan bisa menjadi keharmonisan antara satu sama lain di setiap alat. Oke, dan Terbang Gede sendiri kan sudah istilahnya apa ya, bisa dibilang berkolaborasi juga dengan kesenian-kesenian lain. Iya. Bahkan sering juga menjadi salah satu instrumen pengiring pertunjukan debus. Kan kalau debus kita tahu sebelum melakukan pertunjukan debus itu ada ritual-ritual khusus. Iya. Apakah memainkan alat Terbang Gede ini juga ada ritualnya kah? Sebenarnya kalau di ritual-ritual sendiri tidak begitu ditonjolkan ya. Mungkin dalam sebelum memainkan Terbang Gede ini sendiri, kita yang biasa kita lakukan mungkin ya di bacaan doa bersama dulu, di semua pemain doa bersama yang dimana di situ terdapat sholawat, zikir dan lain sebagainya gitu. Oke, dan berapa lama nih Kang Saiful sendiri belajar untuk memainkan alat musik Terbang Gede? Mungkin untuk saya sendiri memainkan Terbang Gede dari tahun 2024 ya, kehitung baru karena baru kenal juga dengan Pak Benny di tahun 2024 dan langsung tinggal di Sanggar dan belajar Terbang Gede secara langsung dengan Pak Benny. Oke, apa yang akhirnya membuat Kang Saiful sendiri tertarik nih dengan kesenian Terbang Gede? Oke, mungkin karena di daerah kelahiran saya, tempat tinggal saya dulu
yang awam banget dengan berbagai kesenian. Dan kebetulan di desa sebelah waktu itu ada pesta rakyat, yang dimana itu ada pesta rakyat Cikolelet yang biasa dilakukan di bulan Agustus waktu itu. Dan saya melihat Pak Benny dengan dengan pemusik-pemusik yang lain memainkan alat ini, itu menjadi satu awal ketertarikan saya terhadap kesenian di Terbang Gede. Oke, saat baru pertama kali belajar alat musik Terbang Gede nih, yang Kang Saiful rasakan kesulitannya apa nih? Kesulitannya mungkin dari sinkronisasi antar pemain untuk mendapatkan keharmonisannya, dari ton pukulan suara, dari suara satu sama lain tidak boleh saling ingin terdengar sendiri gitu tuh. Di itu sih, ego pemain aja. Oke, jadi emang harus berkolaborasi bersama-sama untuk sebuah harmoni juga ya. Dan pendengar dan pemirsa RRI Net, kita sekarang beralih ke Pak Benny. Dalam pandangan Pak Benny nih ya Pak, apakah pengakuan Terbang Gede sebagai warisan budaya tak benda ini cukup untuk menjaga keberlangsungan sebuah kesenian Terbang Gede? Baik, sebuah asistensi seni ya, baik komunal atau secara individu, tentu penetapan WBTB ini menjadi hal yang sangat urgent untuk ditetapkan. Kenapa? Karena kami sebagai seniman, kemudian alat musik yang dulu seniman penciptanya sangat luar biasa. Dia tidak pernah memikirkan dibayar berapa, membuat ini dari mana, kayunya dari mana, kulitnya minta dari mana. Begitu besar jasanya mereka, kemudian saat ini kita hanya menikmati sebetulnya. Tidak tahu berjuangnya seperti apa. Bahkan saya sendiri dari Terbang Gede ini bisa mendapatkan apapun dari Terbang Gede ini. Artinya apa? Kalau ini tidak ditetapkan dilindungi secara hukum, sayang. Karena saya bilang tadi bahwa ini menjadi kesenian yang betul-betul khas di Kota Serang. Oke, Pandeglang punya rampak bedug, Cilegon punya pantun bambu, Tangerang punya cokek, Serang ini punya Terbang Gede. Nah, tentu ke depan Terbang Gede ini saya yakin dengan Ibu Kabid bahwa Terbang Gede ini dimiliki khas punya Kota Serang. Di samping yang lain, maaf, misalkan kita bicara Patingtung, ada di Kota Serang. Tapi jangan salah, Patingtung itu dari Bojonegara, Kabupaten Serang sekarang pemerintahannya. Bandrong itu dari Bojonegara, dari Pulau Ampel. Tapi kalau Terbang Gede, Yalil itu Kota Serang. Kedepan kami berharap setelah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda, tentu berupaya karena bidang budaya ada di Dinas Pendidikan menjadi bahan ajar di sekolah-sekolah. Walaupun saat ini tidak menjadi bahan ajar tetap, tetapi kalau festival lomba seni siswa, itu sekolah-sekolah pasti ngangkat Terbang Gede. Mungkin yang lain tidak tahu itu Terbang Gede, tapi kalau yang paham dan tahu bahwa itu musik Terbang Gede secara musikalitasnya, itu saya yakini bahwa itu Terbang Gede. Apalagi dengan solawatan baik dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, ini banyak dipakai Terbang Gede ini. Nah, ke depan tentu ini sangat kita harus lindungi, kita harus kembangkan, kita harus lestarikan Terbang Gede ini. Karena yang dimiliki Kota Serang ini salah satunya Terbang Gede. Kesenian yang tidak dimiliki oleh tempat lain. Dan menurut pandangan Pak Benny sendiri nih, melihat Terbang Gede sendiri sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Mungkin ada nilai unik dari Terbang Gede nggak Pak yang tidak dimiliki oleh kesenian Banten lainnya, sehingga Kementerian Kebudayaan juga menetapkan Terbang Gede sebagai warisan budaya tak benda? Ya, saya pernah mengalami dan saya pernah jadi pejabat di bidang kebudayaan. Menetapkan satu seni ini, bahkan ada jumit untuk kita wawancara. Betul nggak ini bisa ditetapkan? Artinya apa? Terbang Gede ini kalau di tempat lain sudah ada, itu tidak bisa ditetapkan jadi WBTB. Apapun bentuknya. Karena harus unik dan punya nilai kearifan lokal. Nah, Terbang Gede
satu dari 5 alat ini memiliki pola tubuh yang berbeda. Satu. Kemudian yang kedua, Terbang Gede ini tumbuh di Serang, di kota Serang, di mana lingkungannya mempengaruhi. Lagunya lagu sholawatan. Di Aceh beda, di Jawa Timur beda, di Jawa Barat tidak ada. Bahkan lagu sholawatan ini sebetulnya lagunya lagu Jawa Barat. Lagu misalkan Gaya atau lagunya Es Lilin. Es Lilin itu kan es lilin mah cece. Di Serang, di kota Serang diganti lagunya. Allahumma sholli wa salim ala. Lagu es lilin sebetulnya. Tapi kalau orang lihat lagu itu denger karena pakai Terbang Gede, lagu sholawatan. Karena syairnya berubah. Dan itu sah. Kenapa? Karena budaya itu menyebarnya bisa kemanapun. Jawa Barat, Banten dulu satu provinsi. Kalau lagu-lagu Jawa Barat ada di Banten itu tidak ada masalah. Karena dulu diperkenalkan oleh Jawa Barat. Ke Serang, ke Pandeglang, lagu-lagu Jawa Barat. Lagu Gaya, lagu Es Lilin dan lain-lain. Jadi kami pikir ini dari tahun 2025 sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Tentu ini harus menjadi dampak yang baik, positif untuk kota Serang. Bagaimana merawat seni Terbang Gede ini, memperkenalkan kepada generasi muda melalui berbagai program sehingga Terbang Gede ini menjadi lebih ikonik untuk kota Serang. Oke, kalau kita lihat dari sisi pemerintahannya nih Bu Ratu, bagaimana Dendikbud sendiri melihat potensi nilai-nilai luhur dari kesenian Terbang Gede ini untuk dibentuk sebagai karakter masyarakat kota Serang, Bu? Jadi Terbang Gede di sini potensial sekali ya untuk selalu dilestarikan karena ini nilai-nilai luhurnya sangat otentik dengan penyebaran agama Islam yang ada di kota Serang, khususnya di Banten Lama seperti itu. Yang saya lihat di masyarakat ini sudah mulai dilaksanakan seperti pada perayaan Kitan, perayaan menikah ya, terusnya panjang Maulid seperti itu. Jadi sebetulnya secara tidak langsung ini sudah dilestarikan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi menurut saya ke depannya ini harus terus dilestarikan dan juga dikembangkan melalui pembinaan mungkin dari bidang kebudayaannya, mengampu amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jadi khususkan untuk Terbang Gede spesial. Oke, apakah ada rencana untuk memasukkan kesenian Terbang Gede ini ke dalam muatan lokal di sekolah-sekolah, Bu? Jadi kami sedang menggarap Perda Pemajuan Kebudayaan, juga kedepannya kita akan menyisipkan kurikulum kebudayaan di sekolah-sekolah. Jadi itu sedang on proses ke arah situ. Nanti mungkin salah satunya juga ada materi tentang Terbang Gede yang akan kami sisipkan. Jadi kalau tentang kurikulum pemajuan kebudayaan, kurikulum kebudayaan itu akan semuanya secara general di situ. Nanti Terbang Gede pun akan ada. Oke, memang sudah banyak sekali cara untuk Ya, melestarikan betul. kesenian, termasuk juga Terbang Gede sendiri. Dan kita kembali lagi ke Pak Beni. Dari menurut Pak Beni sendiri nih, bagaimana cara menjadikan kesenian Terbang Gede ini tetap relevan tanpa kehilangan nilai-nilai tradisinya, Pak? Baik, generasi muda sekarang memang sangat kreatif. Artinya apa? Terbang Gede ini memang sudah dikemas dengan alat musik yang lain. Tetapi tentu tidak boleh menghilangkan jati dirinya. Terbang Gede itu musik khasnya itu seperti yang tadi kita mainkan, itu tidak boleh berubah. Kalaupun ada pengembangan, tentu ini tidak hilang. Nah, agar relevan ini, kenapa kota Serang ini harus merawat Terbang Gede? Kesultanan Banten itu ada di kota Serang. Kemudian Terbang Gede ini menjadi salah satu seni tradisi yang berfungsi untuk penyebaran agama Islam. Nah, sampai saat ini memang bukan untuk penyebaran agama Islam, tetapi untuk syiar Islam. Nah, menjaga syiar Islam ini tentu
di Kota Serang, maaf misalkan ada festival Panjang Bulut. Tentu karena saat ini grup seni Terbang Gede itu bukan hanya di Panggung Jati, sudah menyebar di tiap kecamatan, bahkan di desa-desa di Kota Serang atau kelurahan. Ini kenapa tidak? Setiap peserta itu mewajibkan bahwa wajib untuk menampilkan Terbang Gedenya. Nah, Kota Serang yang berbudi, tentu berbudi ini juga tidak lepas dari nilai-nilai religius Islamnya. Terbang Gede ini salah satunya kesenian yang harus terus dikawal untuk bagaimana memperkenalkan kepada generasi muda, kepada seluruh masyarakat bahwa Kota Serang ini memang punya nilai religi yang kuat. Nilai religi yang bisa menjaga pembangunan di Kota Serang lah gitu lah. Untuk membangun, untuk mensejahterakan masyarakat Kota Serang melalui budaya, melalui nilai-nilai religi ini. Oke, dan mengenalkan ke generasi muda menjadi salah satu tantangan juga Pak ya. Nah ini menurut Pak Benny sendiri seberapa penting sebenarnya peran keluarga, sekolah dan juga komunitas dalam menjaga keberlangsungan kesenian tradisional sendiri seperti kesenian Terbang Gede ini Pak? Ya, saya akan terus terang di Serang ini untuk memperkenalkan seni tradisi itu sangat berat perjuangannya sebetulnya. Beda, maaf saya bicara dengan kelahiran saya. Tidak dipanggil itu mereka datang sendiri untuk mau belajar. Kalau di Serang kita harus menjalankan pelatihan itu atau mengajak anak-anak bisa berlatih itu dengan harus banyak ketemu, banyak ngobrol, menjelaskan sampai ke detil. Apalagi ini, maaf, seni kolot, seni lama ini, ya. Apaan sih belajar Terbang Gede buat apa sih? Betul kan? Nah, tetapi kalau kita sampaikan, maaf misalkan ada anak-anak mau ikut perlombaan pertukaran pelajar antar kota atau di Banten di Indonesia. Kalau kita mainkan Terbang Gede selawatan itu akan menjadi nilai plus. Itu menjadi daya tarik ke anak-anak yang mau belajar. Nah, tentu masyarakat, orang tua, saya mengalami mungkin buat apa sih belajar kesenian? Maaf, belajar kesenian mau dokter, mau sarjana hukum, mau sarjana teknik dan lain-lain, bermain musik tradisi, mengenal musik tradisi, mencintai musik tradisi itu tidak susah dibawa-bawa. Tidak perlu dibawa-bawa, digotong-gotong, tidak. Kita misalkan ada acara untuk main Terbang Gede, bawa satu saja ini sudah cukup. Atau tidak, misalkan lagunya saja. Kan tidak usah bawa alat musik. Dan itu bisa internasional. Kenny G pinter untuk main saksofon, tapi kalau untuk main Terbang Gede tidak bisa. Artinya apa? Itulah kearifan lokal. Itulah ciri khas Kota Serang. Nah, masyarakat, orang tua, kalau kita tidak membuat Terbang Gede ini, cobalah kita cintai kesenian budaya kita sendiri. Sebelum cinta kita harus kenal dulu. Dengan kenal barulah kita bisa mencintai. Kalau tidak kenal masa iya mau cinta dengan budayanya sendiri. Itu kalau orang Serang datang ke Medan misalkan, tanya itu musik apa? Kalau tidak tahu dan tidak bisa memperkenalkannya, masa orang Kota Serang nggak tahu sendiri, nggak tahu dengan budayanya sendiri, dengan seninya sendiri. Itulah nilai-nilai yang memang harus dijaga. Bahwa seni itu adalah identitas daerahnya. Kalau bicara Indonesia ya Bali, Banten, Jawa Barat itu identitas. Tapi kalau identitas di Banten saja, Pandeglang punya Rampak Bedu. Identitasnya Rampak Bedu. Kota Serang itu Terbang Gede identitasnya. Kalau bicara Kota Serang Terbang Gede. Sebetulnya itu Terbang Gede. Lahir di kelurahan, di desa, di Kota Serang. Itu. Nah makanya kami berharap dari lingkungan terkecil bukan berarti
orang tua, anak-anak harus menjadi seniman terbang gede, bukan. Tapi harus mengenal budayanya sendiri dan itu akan bermanfaat. Maaf kalau kita kuliah di Unpad, ada lises. Kalau kita bisa main terbang gede dan bisa memperkenalkan terbang gedenya, Kota Serang akan terbawa. Identitas Kota Serang akan terbawa. Terbang gede akan tersosialisasikan di Nusantara. Itu. Jadi jangan sampai berpikiran seorang dokter tidak bisa memainkan alat musik dan tidak bisa bernyanyi, itu salah. Kenapa? Karena dokter saat mungkin di acara peresmian rumah sakit dia bisa bernyanyi dengan bersolawat. Itulah itu fungsinya terbang gede menjadi kewajiban menjaga ini seluruh masyarakat. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya seniman, orang tua teranak kepada anaknya. Maaf, saya sedikit akan cerita. Kalau terbang gede ini diajarkan oleh orang bule, dibawa ke bule, orang Serangnya tidak pernah mengenal, jangan-jangan nanti orang Serang harus belajar ke luar negeri, cari terbang gede. Karena kita tidak pernah mengenal, tidak pernah memperkenalkan, tidak pernah tahu terbang gede itu seperti apa. Ini teh apa koneng, kempul teh kayak gimana, ini kempul nih, ini bibit nih, ini selak nih, ini terbang gede. Kalau Mbak sendiri nih, ditanya anaknya, seni terbang gede itu di Kota Serang apa? Bisa jelasin nggak? Itulah harus dikenal, itulah harus mengenal. Ke anak kita mau memperkenalkan seperti apa kalau kita sendiri tidak tahu. Terbang gede itu apa ya? Coba di Google aja, belum tentu komplit di Google itu. Kata Prof. T. Hamid tidak ada di Google, tidak ada. Menurut senimannya Pak Dr. Asmudi tidak ada cerita terbang gede. Koneng itu filosofinya apa? Tidak ada. Itulah fungsinya bagaimana masyarakat Kota Serang harus mengenal. Setelah mengenal ya mencintai. Mencintai itu bukan berarti harus memiliki dan harus seperti kita berpacaran, tidak. Bisa memperkenalkan ke orang lain, ke daerah lain bahwa ini terbang gede punya Kota Serang dan tidak ada di tempat lain khasnya seperti ini, itu sudah menjadi luar biasa. Oke, dan mengenalkan ke orang lain pun menjadi salah satu cara juga menjaga kelestarian kesenian terbang gede sendiri. Dan Kang Saiful sendiri nih, kayaknya kan nggak begitu banyak anak muda yang sekarang kan zaman modern banget ya, kayak udah tertarik dengan budaya-budaya luar. Nah sedangkan Kang Saiful sendiri udah terlibat langsung dengan kesenian terbang gede sendiri. Dari Kang Saiful sendiri nih, bagaimana memperkenalkan kesenian ini kepada mungkin teman-teman sebaya nih? Karena di zaman sekarang zamannya media sosial, mungkin untuk di penggerak seni terbang gede sendiri kita bisa meng-up apa hasil kita dari latihan kesenian dari terbang gede ini sendiri lah, entah itu di TikTok, di YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Mungkin upaya itu yang dapat lebih mudah ditangkap anak muda zaman sekarang untuk mengenal dari terbang gede ini sendiri. Oke, berarti membuat konten tentang kesenian terbang gede sendiri. Tapi ada yang dirasa nggak sih sama Kang Saiful sendiri saat memperkenalkan secara langsung dan memperkenalkan juga di media sosial untuk anak muda sendiri nih? Oh, oke. Kalau untuk memperkenalkan secara langsung, mungkin dalam pertunjukan ya. Karena dalam pertunjukan juga kan secara langsung kita sudah mengenalkan dari terbang gede itu sendiri. Ini permainan terbang gede ini yang seperti ini kepada anak muda, bahkan tidak sedikit pula anak muda yang bertanya-tanya setelah kita tampil, yang bertanya-tanya terbang gede itu gimana sih kayak gitu tuh. Karena yaitu terbang gede memiliki keunikan tersendiri dari berbagai alat yang dimainkannya kayak gitu. Oke, gimana nih responnya Kang Saiful sendiri saat penampilan secara langsung, banyak yang tertarik juga, banyak yang bertanya juga. Respon dari Kang Saiful sendiri seperti apa? Senang sih, lebih ke senang ya, karena emang selain kita diapresiasi berarti kita juga masih dipedulikan gitu tuh, apalagi oleh anak-anak muda yang seumuran kayak gitu. Oke, dan memperkenalkan kesenian terbang gede ke generasi muda juga menjadi salah satu tantangan tersendiri juga. Nah, kalau dari sisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang sendiri nih, Ibu Ratu, seberapa besar sebenarnya tantangan regenerasi untuk para pemain atau mungkin pelaku terbang gede saat ini? Iya, tantangannya intinya kami sih kalau di pemerintahan pastinya dukungan dari pemerintah ya untuk melestarikan terbang gede itu sendiri. Jadi selama ini kami kesulitan juga. Kalau dari regenerasi sih insya Allah udah banyak dibantu dari para sanggar dan pelaku seni lainnya gitu ya untuk melestarikan budaya terbang gede.
pada dasarnya kami membutuhkan dukungan yang memang spesial dari pemerintah untuk pelestarian kebudayaan daripada Terbang Gede itu sendiri. Oke, dan tadi juga sudah diceritakan juga oleh pandangannya Pak Beni dan juga Kang Saipul sendiri. Kalau dari Ibu Ratu sendiri nih, bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang sendiri ini membangun sinergi bersama dengan komunitas, sanggar, atau mungkin kelompok seniman yang memang saat ini mereka merasa agar tidak merasa berjuang sendiri nih Bu? Kami selalu mendukung di setiap kegiatan para seniman, khususnya tidak hanya seniman Terbang Gede. Salah satunya yang tadi saya sudah sebutkan bahwa kami membawa Sanggar Wanda Banten ke kegiatan Apeksi, dan juga tidak hanya Terbang Gede, ada juga yang sketsa, pelukis dan lainnya. Kami selalu mendukung dalam secara material maupun dalam dukungan apapun, intinya seperti itu. Pemirsa dan pendengar RRI, semakin lama semakin menarik perbincangan kita kali ini, dan tetap dalam obrolan budaya karena kita masih akan terus berbincang tentang kesenian Terbang Gede. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pendengar dan pemirsa RRI, kembali lagi dalam obrolan budaya membahas tentang kesenian Terbang Gede. Dan tadi sudah mendengar kita berbagai cerita dan juga pandangan dari para narasumber kita. Dan kita kembali ke Ibu Ratu nih Ibu. Apakah ada strategi dari Dindikbud sendiri di tahun 2026 ini untuk mengemas Terbang Gede agar lebih menarik atau mungkin lebih atraktif lagi dan biar dikenal lebih luas lagi nih Bu? Jadi kami di 2026 ini akan berfokus ke namanya programnya Nyala Karya. Jadi Nyala Karya itu adalah program untuk pelaku seni, mungkin seni musik khususnya, mungkin ada Terbang Gede juga yang akan tampil di Royal Baru. Jadi berfokus ke situ. Nanti kedepannya Terbang Gede ini juga akan lebih intens dikenalkan kepada masyarakat, mungkin dikolaborasikan dengan musik yang modern sekarang seperti itu. Dan kedepannya
apakah akan ada festival khusus atau mungkin kewajiban yang menampilkan kesenian terbang gede di setiap acara pemerintahan? Tahun ini juga kami menyelenggarakan kegiatan panjang mulut. Jadi panjang mulut itu memang dikhususkan juga untuk penampilan terbang gede nantinya akan ditampilkan di acara tersebut. Oke, dan ini bagaimana nih Bu, bentuk stimulus atau dukungan konkret dari pemerintah sendiri ya, pemerintah daerah untuk sanggar-sanggar terbang gede yang masih bertahan sampai saat ini agar istilahnya mereka tidak mati suri Bu? Kami dari bidang kebudayaan khususnya tentunya melakukan pembinaan secara terus-menerus kepada para pelaku seni mungkin terbang gede pada saat ini. Nah, supaya mereka lebih berkembang dan juga mereka diberikan ruang untuk berekspresi. Kami juga memperbolehkan para pelaku seni untuk menggunakan ruang di Taman Sari, terus di Gedung Juang, atau mungkin di area lainnya sekitaran Banten Lama seperti itu. Dan juga itu upaya kita untuk mendukung pelestarian khususnya seni musik dari terbang gede. Oke, dan ini menarik sekali. Dan kita kalau dilihat dari sisi pelaku seninya nih, Kang Saiful sebagai pelaku seni nih, apakah harapan nih dari Kang Saiful sendiri, harapan besar kepada pemerintah dan juga masyarakat sendiri setelah terbang gede ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia? Harapannya mungkin untuk terbang gede sendiri untuk kedepannya mungkin diadakannya panggung sendiri untuk terbang gede itu sendiri, entah festival kah atau apakah, yang penting kita dapat mengenalkan di terbang gede ini sendiri gitu tuh. Dan ya mungkin untuk upaya melestarikan juga diadakannya muatan lokal di sekolah-sekolah dasar tentang mengenai terbang gede ini sendiri. Oke, dan apa ini yang paling dibutuhkan sekali nih sebagai pelaku seni dari kesenian terbang gede sendiri? Ruang untuk berkeseniannya sendiri sih, karena emang sekarang kan dibentrokan dengan zaman yang modern. Itu sih yang kita butuhkan sekarang, panggung untuk tampil di acara-acara itu untuk pelaku kesenian di terbang gede ini. Oke, dan tadi juga Ibu Ratu sudah sedikit nge-spoiler juga gitu ya, akan ada ruang-ruangnya. Rencana Ibu Ratu juga. Iya. Mungkin ke depan nanti akan makin banyak juga anak muda atau generasi muda yang semakin mengenal kesenian terbang gede setelah banyak tempat-tempat atau panggung-panggung yang telah disiapkan sendiri mungkin untuk para pelaku seninya ya. Dan kita ke Pak Beni. Menurut Pak Beni sendiri nih, bagaimana gaya komunikasi seperti apa nih yang mungkin pas untuk menjual terbang gede, apalagi sekarang kan banyak banget generasi-generasi muda yang bisa dibilang Gen Z, Gen Alpha gitu ya. Ini gimana biar mereka mengenal dan juga bangga terhadap kesenian terbang gede ini, Pak? Ya, pertama tentu seluruh para seniman terbang gede yang berada di Kota Serang, kita tidak hanya berpikiran sebagai pelaku seni dan hanya memikirkan bagaimana seni terbang gede itu mendapatkan pengakuan atau hanya dibayar untuk pentas saja. Ada upaya edukasi yang terus dilakukan oleh para seniman sekalipun. Jadi mari kita sama-sama coba belajar, teliti terbang gede itu apa sih? Tidak hanya main, untuk generasi muda sekalipun ada Kang Saiful, ada seniman yang lain. Apa sejarahnya? Karena zaman sekarang betul anak-anak itu kan udah gadget, gak pernah, kalaupun lihat HP itu kan bukan lihat seni-seni tradisi. Nah tentu generasi muda yang melek dengan IT, kalau tampil terbang gede dimanapun di acara apapun diupload lah di medsos gitu. Kemudian tentu buka peluang untuk tanya jawab, untuk wawancara. Jelaskan terbang gede seperti itu, kemudian ada bertanya jelaskan. Ini apa sih, kenapa begini? Kita harus bisa. Artinya apa? Mumpung masih ada para seniman terbang gede, mumpung masih ada yang tahu paham dengan seni terbang gede, tanya ke mereka. Kalau perlu datangi, kemudian rekam segala sesuatu terkait terbang gede, tanyakan dengan tokohnya. Nah, untuk mengantisipasi itu saya sampaikan ada ruang-ruang publik, kemudian ada sanggar-sanggar seni, dan apabila
biasanya begini, anak-anak ini lewat tugas belajar dari sekolah biasanya. Anak SMA datang ke sanggar, tanya terbang gede. Nah, kita harus tahu, berarti anak Gen Z sekarang lewat gurunya yang ditugaskan harus kita jelaskan bahwa terbang gede ini, seni ini tidak mati, dia ditinggalkan zaman. Zaman apapun seni itu akan mengikuti perkembangannya. Jangan salah, sekarang terbang gede menurut anak-anak sekarang, wah itu mah lama, tidak sudah tidak laku. Bohong. Kenapa? Ada upaya pemanfaatan kreativitas itu, inovasi itu yang bisa membuat terbang gede sampai saat ini 500 tahun yang lalu masih hidup, masih berkembang. Dan saat ini maaf, anak-anak yang sekolah di SMA, di kuliahan, kemudian di SMK, dia juga sering dipanggil, baik di hajatan, baik di pertunjukan peresmian gedung dan apapun. Ternyata terbang gede ini juga punya dampak untuk generasi muda. Itu. Dan tidak terasa kita sudah hampir di ujung acara nih. Mungkin ada closing statement dari Ibu Ratu, Pak Beni dan juga Kang Saiful. Iya. Untuk terbang gede tetap maju dan lestarikan. Dari Pak Beni? Kalau dari saya, untuk seluruh masyarakat Kota Serang, terbang gede ini bernilai sangat luhur. Para senimannya dulu yang difungsikan untuk penyebaran agama Islam itu mereka tidak pernah memikirkan apapun. Kita saat ini hidup di Kota Serang, kemudian mari kita sama-sama lestarikan, kenali terbang gede ini untuk Kota Serang tercinta. Itu tidak ada terkecuali dari anak-anak sampai ke orang tua, kenali terbang gede sebagai seni leluhur yang menjadi ciri khasnya Kota Serang. Oke, kalau dari Kang Saiful sendiri seperti apa? Mungkin untuk dari saya sendiri, khususnya kepada anak-anak muda yang seumuran ya, teman-teman, tradisi tidak selalu tertinggal. Lu suka tradisi, lu keren. Oke, pendengar dan pemirsa RRI, tidak semua warisan budaya hadir dengan gemuruh yang mengundang perhatian banyak orang. Ada pula yang tetap hidup dalam kesederhanaan, dijaga oleh segelintir orang yang percaya bahwa budaya adalah identitas yang harus diwariskan. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa terbang gede bukan sekedar alat musik atau pertunjukan seni. Di dalamnya tersimpan jejak sejarah, nilai-nilai keagamaan, semangat kebersamaan dan juga identitas masyarakat Banten yang telah diwariskan lintas generasi. Penetapan terbang gede sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia tentu menjadi kabar yang menggembirakan. Namun pekerjaan besar sesungguhnya adalah memastikan warisan tersebut tetap dikenal, dipelajari dan juga dicintai oleh generasi yang akan datang. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah berbagi wawasan dan juga pandangannya. Semoga perbincangan ini dapat menambah pengetahuan sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya yang kita miliki. Saya, Sarah Ganevi, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam obrolan budaya berikutnya. Salam budaya, lestari budayanya, kuat identitas bangsanya.